juga juga menjadi harapan PPNI. Mungkin saya akan persilahkan dulu ke PPNI untuk memberikan PPNI memberikan harapan aspirasinya, serta mungkin ada landasan-landasan yang menjadi kira-kira ini akan yang kita tempuh secara manual, baik di bawah ke provinsi maupun ke pusat. Karena kita melihat juga ada kendala sistem dengan tenggang waktu yang tinggal berapa hari ini yang sudah terinput tadi baru sekitar 7.000 sekian. Kami persilakan dulu ya PPNI, sehingga nanti diskusi ini akan melahirkan solusi-solusi yang juga menjadi harapan Bapak Ibu PPNI, karena PPNI banyak juga tenaga kesehatannya yang masih honorer. Begitupun juga tuntutan teman-teman dari forum ini. Silakan ya Ketua PPNI, kita beri kesempatan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri rapat dengar pendapat pada hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya. Yang kami hormati unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima, yang kami hormati Ketua Komisi 4 beserta anggota, yang kami hormati Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bima beserta jajaran, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, rekan-rekan Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Komisariat PPNI Kabupaten Bima, serta yang saya hargai rekan-rekan FKHM. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk menghadiri rapat pada hari ini. Mohon izin Bapak Pimpinan, momentum ini kami manfaatkan sekaligus untuk memperkenalkan pengurus baru PPNI periode 2022-2027. Jadi ini kami membawa seluruh pengurus kami. Mau diperkenalkan satu-satu jumlahnya 35, jadi kita skip saja. Baik. Tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan kami mengawalinya dengan perkenalan. Kami dari organisasi profesi perawat Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan PPNI merupakan satu-satunya organisasi profesi yang diakui oleh negara sebagai wadah yang menghimpun perawat di seluruh Indonesia. Rujukan kami adalah ADART, Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi. Sebagai pengurus, kami memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menjalankan pengelolaan organisasi dan anggota dan membina hubungan baik dengan semua institusi yang sah, diantaranya pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi lain di wilayahnya. Dan sebagai anggota memiliki kewajiban menjunjung tinggi marwah organisasi, mentaati dan mengamalkan sumpah perawat, kode etik profesi, anggaran dasar anggaran rumah tangga, serta semua peraturan sesuai keputusan PPNI. Dalam menjalankan peran, kami mengedepankan upaya-upaya persuasif melalui diplomasi, advokasi, dan audiensi dibandingkan upaya-upaya supresif dan represif. Terkait dengan permasalahan saat ini yang sedang tren, yakni pemetaan non-ASN khususnya di lingkup Kabupaten Bima, kami sebagai OP sudah menjalankan kewajiban kami melalui upaya audiensi dan advokasi ke stakeholder terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan DKD. Misi kami adalah bagaimana agar seluruh anggota perawat sukarela kami yang telah memenuhi syarat dasar bekerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2021 diberikan privilege, diberikan kekhususan untuk dapat terakomodir dalam pemetaan non-ASN. Meskipun hanya dengan mengupload surat tugas tanpa gaji,
Tadi tuntutan gaji dan slip kami pahami memang idealnya seperti itu. Tapi kita juga perlu realistis, kita juga perlu taat asas, taat aturan, dan taat hukum. Kami pahami situasi yang ada. Oleh karena itu tadi ada solusi seperti yang kami sampaikan kepada BKD. Alhamdulillah dari audiensi dan advokasi yang sudah kami lakukan ke Dinas Kesehatan dan BKD, responnya positif. Atensi disampaikan dan diberikan langsung oleh BKD dan Dinas Kesehatan. Oleh karena itu sekaligus kami menjelaskan kenapa ada himbauan seperti tadi. Karena upaya-upaya sudah dilakukan oleh organisasi profesi sebagai wadah anggota. Yang kami himbau adalah anggota, dan anggota berkewajiban mentaati keputusan BPNI atau organisasi yang mewadahinya. Aksi kami rasa tidak perlu karena yang menjadi misi sudah terakomodir. Sekarang tinggal memperjuangkan sisanya lagi, yaitu tahap finalisasi di BKN sebagai verifikator akhir untuk finalisasi pemetaan non-ASN. Oleh karena itu, Bapak pimpinan dan peserta rapat, dalam momen yang berharga ini, kami sangat mengharapkan kebijaksanaan yang sudah ada di tingkat daerah ini bisa pula terakomodir di tingkat pusat, dalam hal ini BKN. Sekali lagi sebagai verifikator akhir pada proses pemetaan ini. Semoga upaya-upaya advokasi kami di daerah ini memiliki daya ungkit dan daya gedor terhadap kebijakan pusat, baik melalui Menpan RB, Menkes ataupun legislatif pusat untuk memberi peluang bagi anggota perawat non-ASN sukarela murni kami sehingga dapat masuk dalam pemetaan non-ASN. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai legislator tentunya akan mengambil langkah-langkah konkret nantinya setelah adanya harapan-harapan yang datang dari PPNI, FKHN, juga dari yang lainnya, tentu akan membangun koordinasi dan komunikasi lintas sektoral baik ke BKN, Menpan maupun ke perwakilan kita yang menjadi perpanjangan tangan kita di DPR RI. Ini adalah komunikasi dan komitmen yang akan kami lakukan nantinya, karena tanpa perjuangan seperti itu dengan melihat deadline waktu yang tidak cukup ini, saya rasa ini adalah bagian perjuangan kita semua untuk membawa secara offline atau secara manual ya Pak. 3.000 sekian itu yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan kaitan dengan memenuhi persyaratan untuk yang dibutuhkan sehingga lolos dalam bukaan akun itu. Ya, tadi Pak Kadis Kesehatan kami mengharapkan di sisa waktu ini Pak Kadis secepatnya meminta semua SPJ di puskesmas dan lain sebagainya, mungkin juga di kami insya Allah dengan pimpinan terkait dengan konsultasi apakah memang POK dan sejenisnya ini bisa dikatakan gaji ya, sehingga bisa nanti kita atur. Tapi lagi-lagi mungkin ini kita bicarakan lebih ini lagi, persoalan kita mengakui hari ini, besok lusa tidak tutup kemungkinan Pak Kadis. Iya, tidak manusiawi di bawah UMKM UMK gitu. Apakah besok-besok itu apakah hanya sekedar syarat kita hari ini yang kita bicarakan oleh teman-teman semua? Apakah itu cukup gitu supaya ke depan harapannya untuk memenuhi syarat ya selisih di situ ya, mampu nggak ini yang menjadi persoalan, sehingga diskusi kita dengan PPNI dulu dengan rasio belanja kita yang fiskal kita yang kecil sekali ya, hadirlah Pemda itu ya untuk memaknai perjuangan di tenaga nakes ya, karena memang PNI pada saat itu khusus untuk itu, sehingga disepakati ya dicil dengan ketentuan yang kita dari atas saja dulu, jadi lama pengabdian dulu baru kita ambil dan lain sebagainya. Prakteknya menurut dari beberapa sumber yang memang kita cari solusi, apakah memang POK atau
jaminan apa dan lain sebagainya itu bisa kita maknai gitu, supaya kita bisa gitu mengurus di tingkat puskesmas nanti ya bagian persyaratan yang dibutuhkan itu kira-kira apa hadis ya. Bahwa kemudian apa yang disampaikan kebetulan oleh kepala BKT tadi itu yang akan kita lakukan. Kita bawa secara manual, karena kalau berbicara tentang aplikasi, kalau berbicara tentang tuntutan itu tentang slip gaji, mustahil Pak, karena definisinya tidak terpenuhi. Kalau memang diizinkan nanti, itu kita bawa manual seperti itu. SDJ yang memungkinkan, dan dalam hal ini kemudian akan menyisihkan rekan-rekan yang tidak bekerja. Itu saja Pak. Jadi sukarela yang benar-benar mengerti mau berapa puluh tahun dan sebagainya, itu akan disisihkan oleh SPJ itu. Jadi seperti itu Pak mungkin jawabannya. Terima kasih. Langkah untuk dibuat dalam bentuk manual, itu permintaan PPMI kemarin. Ini kami menangkap oke. Kalau sepakat saudara saya dari PPMI yang membawahi atau menaungi organisasi PPMI-nya, kalian kita tidak. Kita bikinkan secara manual dia ditata oleh bupati katakanlah. Kita akan sampaikan pada pemerintah pusat. Bagaimana di pemerintah pusat? Mari ayo seperti tawaran dari pimpinan. Ayo kita sama-sama berjuang. Tidak hanya kami di BKD untuk berjuang kemaslahatan saudara kita. Baik Pak Kepala, saya potong dulu ya. Fungsi dinas pimpinan diskusi. Sebentar, saya kasih kesempatan. Baik, saya potong dulu. Saya tertarik dengan solusi yang sempat disampaikan oleh Pak Kepala BKD, yang tentunya mungkin adalah inovasi bahkan juga menjadi harapan